Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Ya, masih sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, selamat datang di podcast Komso Cafe. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat kita hormati sekali dan tentunya dosen kita yang sangat kita kagumi ya. Dan tentunya tidak lupa saya juga ingin menyampaikan bahwasanya yang akan kita bahas kali ini adalah peran mahasiswa dalam menyongsong dan mensukseskan pemilu 2024. Beliau tepuk tangan dulu dong. Ya. Ya, topik yang sangat hangat sekali untuk dibahas ya. Tapi sebelumnya kayaknya belum salam nih ya. Ya, coba sekali lagi. Salam komunikasi. Salam. Iya, di situ sudah dengar banyak sekali suara-suara anak komunikasi ya. Dan tentunya sebelum itu saya juga harus memperkenalkan tamu kita pada sore hari ini. Ya, beliau adalah Bapak Dr. Hoirun Nail. Beliau adalah dosen kita dulu dan saat ini merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jember ya Pak ya? Iya. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk narasumber kita. Iya. Kelihatannya dari sini wajahnya wajah-wajah bersinar ya. Saya aja gugup sekarang. Oke. Jadi kita akan membahas mengenai pemilu ini Pak. Pemilu 2024 yang beberapa bulan lagi pastinya akan dilaksanakan ya Pak ya. Dan tentunya kita sebagai mahasiswa pastinya harus juga ikut dalam pemilu tersebut ya Pak ya. Iya. Oke. Ya untuk itu di sini ada beberapa pertanyaan Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sangat hangat untuk dibahas, khususnya dari kita sendiri ya Pak ya, dari ilmu komunikasi. Yang pertama ini ada kira-kira bagaimana peraturan usia dan syarat dalam pemilu 2024 Pak. Itu kan kadang kita sebagai mahasiswa bingung ini Pak. Iya kira-kira usianya tuh berapa ya, dan biasanya nggak mungkin semua mahasiswa tahu kan ya Pak. Nah itu kira-kira bagaimana Pak? Baik. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Salam. Oke. Baik, pertanyaannya terkait syarat usia pemilu 2024 ya. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebagai sebuah prolog. Pemilu 2024 ini kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Berbeda dengan pemilu 2019 ataupun 2014. Perbedaan mendasarnya Mas Irwan dan teman-teman semuanya. Pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak. Pemilu serentak. Pemilu serentak nantinya 14 Februari 2024 kita tidak hanya milih presiden dan wakil presiden saja. Oh, tidak hanya wakil. Serentak dikatakan serentak karena kita juga akan bersama-sama di momen itu akan memilih anggota DPR RI, anggota DPD RI, DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, anggota DPRD kota. Ya, jadi disamakan satu hari itu. 14 dan 15 Februari. Kenapa sampai 15? Karena ngitungnya sampai malam Mas. Ya, pemungutannya tetap sama seluruh Indonesia tanggal 14 Februari 2024. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan mengenai pemilu itu. Lalu dananya besar Mas. 2014 kemarin kira-kira 17 triliun. Lalu 2019 itu sekitar 27 triliun. Lalu kemarin KPU mengusulkan untuk 2024 itu biaya penyelenggaraan pemilu serentak 80 triliun. Tapi ditolak. Tapi pada akhirnya yang di ACC kalau tidak salah saya mengutip itu sekitar 76 triliun. Ya, yang itu setiap tahunnya dibuat di anggaran pendapatan belanja negara. Itu yang APBN ya Pak ya? Di APBN, tepatnya di APBN. Dan itu tahapan-tahapannya sudah mulai nih, sudah mulai. Sudah mulai dari sekarang Pak ya? Sudah mulai bahkan verifikasi partai politik sudah dilakukan. Ada beberapa partai, ada sekitar 18 atau 24 partai, lalu yang 6 dinyatakan tidak lolos verifikasi. Jadi saya langsung jawab pertanyaannya mengenai usia pemilih.
ya, pemilu Iya. untuk bisa berpartisipasi dalam agenda atau pesta demokrasi, katanya pesta ini katanya. Iya, pesta. Pestanya seluruh rakyat Indonesia, ya. Untuk usia tidak ada perubahan dari zaman dulu sampai sekarang. Orang warga negara Indonesia yang bisa memilih itu usianya genap 17 tahun. 17 tahun Pak 17 ya. tahun ke atas. Gimana Pak kalau kurang satu hari? Enggak bisa tetap. Hitungannya tetap di 14 Februari. Tetap ya, Pak, ya. Tetap, oke. Yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang bisa menjadi pemilih Iya. berpartisipasi di 2024 adalah kalau hak politiknya tidak dicabut oleh pengadilan, ya, karena ada beberapa warga negara Indonesia karena terjerat kasus korupsi atau hal-hal yang lain ditambah pidana tambahan oleh hakim sehingga hak politiknya tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih Pak ya. Itu yang kedua. Oke. Lalu yang ketiga, orang yang mengalami gangguan pikiran, ya. Oh, Artinya bisa dalam artian tidak sehat Pak ya. tidak sehat Tidak pikirannya, tidak sehat Pikirannya ya? pikiran. Kalau Oh, iya. tidak sehat badannya masih bisa. Masih bisa. Bahkan di rumah sakit dibuatin TPS tuh. Oh, di rumah sakit Di juga, rumah Pak, sakit ya? dibuatin TPS. Oh, Ketika misalnya ada di antara warga negara sudah memenuhi syarat itu tapi dalam situasi sakit, petugas TPS-nya harus datang, ya, ke ranjangnya, lalu ditanya Anda milih apa, berpartisipasi milih apa dan seterusnya. Yang dimaksud adalah sakit pikirannya. Sakit Ya. pikirannya Pak ya. Oh. Ya, kalau itu sampai diloloskan nanti ngerusak TPS gimana Mas? Gitu ya. Iya benar sekali Pak. Berarti dalam artian mungkin rusak pikiran itu bisa jadi dalam artian gila ya Pak. Ya. Atau Ya. ODGJ. ODGJ. Pak, ya? Yang lebih tepat mungkin kita ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa. Iya. Oh. Lalu yang keempat, yang bisa berpartisipasi di pemilu 2024 itu adalah mereka-mereka yang sedang tidak aktif di kepolisian dan TNI. Jadi bapak-bapak TNI, bapak-bapak kepolisian yang sedang aktif belum bisa ikut Oh, belum memilih. bisa justru, belum Pak, bisa. ya, untuk Nah, ini pejabat-pejabat perintah ya. undang-undang memang ya. Oh, berarti yang termasuk dalam ASN itu tidak bisa semua Pak ya? Kalau ASN bisa. Oh, ASN masih bisa. Hanya dua lembaga ini yang bekerja di dua Oh, lembaga ini dua adalah lembaga aja. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Oh, polisi dan tentara Pak Ya, polisi dan tentara. Dan saya berpikir dan memprediksi kemungkinannya pemilihnya akan semakin bertambah ya, Mas. Ya, jika saya mengutip daftar pemilih tetap di Pilpres tahun 2019 ya. Kemarin ya Pak. Ya, ada sekitar 992 juta jiwa. 192 Pak ya? Iya. Luar biasa sekali, Sekitar banyak 2.800.000 itu pemilih dari luar negeri tapi WNI. Oh, luar negeri tapi WNI. 190-nya dalam negeri. Masya Allah. Kira-kira Banyak gitu. sekali Pak ya. Itu Ya. termasuk seluruh rakyat Indonesia Pak ya. Seluruh yang memenuhi syarat-syarat yang telah memenuhi saya syarat sebutkan syarat. Sebutkan tadi. Ya. Oke, berarti kurang lebih ada 4 Pak ya. Yang pertama Ya. yang Sama satu politiknya lagi belum kelupaan. dicabut. Kelupaan. Tadi kan bicara di awal usianya 17. Oh, usia 17. Iya, benar sekali. Kalau ternyata ada warga negara tidak sampai usia 17 tapi statusnya sudah menikah. Oh. Nah, ini dia. Oh, itu ada syarat tertentu Pak ya. Dalam situasi tertentu kalau misalnya dia tidak usia 17 tapi sudah menikah, maka dia menjadi pemilih juga. Oh, dalam artian karena dia mungkin sudah jadi kepala keluarga Pak ya. Baik kepala keluarga, anggota keluarga yang pasti ada status hubungan perkawinan. Status hubungan perkawinan. Ya, perkawinannya tapi perkawinan sah, Mas. Iya, Ya, pernikahan sah perkawinan yang maksudnya ya, Pak ya. dicatatkan oleh negara, yang Oke. dicatatkan di kantor urusan agama atau di kantor pencatatan sipil bagi mereka yang Ya. tidak beragama Islam. Oh, Ya, kalau gitu. kawin siri itu kan nggak tercatat. Iya, Tetap benar kalau sekali. misalnya di bawah 16 ya dia nggak bisa milih. Iya. Kira-kira gitu, Mas. Oh, berarti yang sudah tercatat di kakaknya dan Ya. satu sudah menikah Pak. Ya, betul. Oke, betul. berarti kurang lebih ada 4 poin ya teman-teman ya. Yang pertama yang hak politiknya masih belum dicabut, yang kedua Ya. umur 17 tahun, Betul. yang ketiga yang tidak ODGJ, maksudnya, ya, ya, tidak ODGJ. ODGJ masih sehat dalam pikiran, Ya. lalu yang keempat yang terakhir tadi itu. Ya. Ya. Meski tidak sampai 17 tapi sudah menikah. Seperti sudah menikah ya Pak ya, luar biasa sekali. Jadi kurang lebih ada 4 poin itu ya teman-teman yang bisa kita menjadikan acuan. Berarti kita semua ini bisa termasuk Pak ya, sudah termasuk ya. Sudah, saya Bisa rasa pilih, Pak, sudah. ya? Oke, jadi teman-teman nggak usah ragu lagi, tinggal pilih aja siapa pilihan kalian. Karena sudah kurang berapa bulan lagi ya Pak ya? Desember, Januari, Ya. Februari kurang 3 bulan kurang Ya. lebih Pak ya untuk pemilu 2024. Ya. Oke.
Lalu ini Bukan ada 3 bulan lagi, Pak. Mas, 1 tahun lebih Mas. Februari 2024. Oh ya 2024 ya. Ini belum minum nih kayaknya. Belum. Belum minum saya Tapi ini. pendataan itu ya, daftar pemilih tetap tahapannya akan dimulai dari 14 November. Sekarang ya 14 ya. 14 hari sudah ini. lebih sih, hari ini Ya, tahapan Komisi Pemilihan Umum melakukan tahapan pendataan DPT sampai sekitar Juni 2023. Oh. Sekitar itu. Pasti pemerintah akan sibuk sekali Pak ya Ya, nanti ini ya. ya. Oke. Baik Pak, lalu ini ada lagi Pak pertanyaan yang kedua. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak mengenai lembaga survei? Nah, lembaga survei yang ada di Indonesia khususnya yang ada saat ini dan apa yang harus dilakukan kita sebagai mahasiswa dan lembaga survei tersebut? Oke. Kira-kira seperti apa Pak? Baik. Lembaga survei. Ini Ya. sudah nggak asing dari telinga kita ya, kalau kita Ya, benar sekali. mau ada pemilu lalu ada rilis lembaga survei yang menyatakan pasangan calon ini dapat sekian persen, pasangan calon sekian ini sekian persen. Inilah pentingnya mahasiswa. Tingkat intelektualnya seharusnya dikedepankan. Ya. Jadi lembaga survei bisa dijadikan hanya sebagai bagian dasar memilih, ya. Bagian dasar dasar memilih, saja, Pak, ya. tapi lagi-lagi ya itu hanya kajian akademis saja. Pertanyaannya, seandainya pemilu dilakukan tanggal 14 Februari hari ini misalnya, calonnya ada 3, muncul sekian. Tapi kan tidak tahu 4-5 bulan yang lagi ternyata memunculkan 4 calon atau 2 calon. Oh. Ya, itu kajian akademis dan samplingnya dapat dipertanggungjawabkan. Kajian memang akademis dan itu sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi dan legal. Legal Pak ya. Legal ya, legal. Cuman lagi-lagi ini saya juga berpesan kepada mahasiswa khususnya ilmu komunikasi dan pada umumnya kepada mahasiswi Universitas Islam Jember menanggapi terkait lembaga survei. Lembaga Ya. survei. Lembaga survei juga tunduk pada ketentuan hari tenang pemilu. Jadi saudara gadgetnya ini nanti ya, seandainya ada lembaga survei merilis sesuatu tanggal 11, 12, 13 Februari 2024, saudara jangan sampai mengupload rilis dari lembaga survei apapun atau meneruskan. Ya, ini ada ancaman pidananya bahkan. Ya, karena kita ada tahapannya sejak terakhir tanggal 10 Februari 2024 itu terakhir masa kampanye. Tanggal 11-nya sudah masa tenang, maka tidak boleh segala aktivitas terkait Pemilu. terkait pemilu, terkait pasangan calon yang akan dipilih, yang Pak, akan ya. dipilih dan seterusnya disampaikan. Bahkan kalau Mas Irwan masih ingat ya, di pinggir-pinggir jalan ada baleho ya, ada papan pelang dan seterusnya yang itu terkait pemilu itu dicabut, diturunkan secara paksa sebenarnya ya oleh Satpol PP dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu diminta dari yang bersangkutan sendiri, timnya sendiri untuk untuk mencopot ya. Tapi kalau saudara terpaksa merilis tanggal 11, 12, 13 itu ada ancaman pidana 1 tahun bagi saudara dan ada denda berapa puluh juta kira-kira gitu. Ya, jadi ini ada dendanya juga, ya, Pak, ya. pembelajaran di masa tenang apapun saudara, jangan sampai Anda broadcast terkait pasangan calon siapapun itu pun termasuk terkait hasil lembaga survei. Lembaga survei pun saya jamin dan saya yakinkan tanggal 11 tidak akan dia rilis di media sosial apapun. Tidak Ya. boleh Pak ya. Tidak boleh, ini Tidak perintah undang-undang pemilu. Kira-kira gitu. Iya. Karena mungkin Pak apabila itu disyaratkan hari tenangnya akan terganggu Pak ya. Pastinya nanti ada dan beberapa. memang hari tenang itu 3 hari. 3 hari. 3 hari Pak ya. 11, 12, 13, 14 baru pemungutan dan Dan rekapitulasi. pemilihan. Rekapitulasi penghitungan suaranya Pak. Penghitungannya. Ya? Oke, berarti mungkin kalau tadi ada yang kemungkinan yang tidak terduga itu bisa diatur dalam undang-undang ya. Sudah ada undang-undangnya berarti Pak ya. Sudah ada Terkait dengan tegas lembaga survei dalam dan tahapannya sebagainya. sudah ditegaskan dan sempat saya tadi lihat di PKP peraturan Komisi Pemilihan Umum itu di PKP nomor 3 kalau tidak salah ditegaskan hari tenangnya tanggal 11, 12 sama 13 Februari 2024. 2024 ya. Iya. 2024. Waduh. Nah, itu jadi teman-teman jangan sampai men-share yang Ya. tidak-tidak ya, jangan sampai membuat berita yang hoax atau apa itu jangan dipercayai terlebih dahulu karena yang
sesuai dengan hasil penghitungan pastinya akan di-share dengan pemerintah Pak ya. Betul. Oke, betul sekali. Dan perlu teman-teman tahu, para audiens tahu bahwasanya beliau ini adalah dosen hukum, jadi beliau akan menjawab dalam perspektif hukum. Ya. Oke, betul sekali. Lalu yang ketiga, kira-kira apa PR besar bangsa atau negara Pak Indonesia kita untuk pemimpin 2024? Nah, kira-kira apa PR besarnya untuk pemimpin selanjutnya? Oke. Menurut Bapak? Menurut saya, pandangan saya adalah pemimpin yang bisa tetap menjaga ukhuwah berbagai macam warna yang ada di Indonesia. Warnanya di Indonesia itu macam-macam, mulai dari agama macam-macam, keyakinan juga macam-macam. Ya, kami berharap pemimpin yang terpilih yang bisa menjaga dan merawat itu kebinekaan ini, ya. Iya, benar. Bisa menjaga integrasi bangsa ini, ya. Iya, Karena saat ini sudah banyak ya ancaman-ancaman baik dari dalam ataupun luar untuk integrasi bangsa. Dan kami berharap dan kami berharap berdoa pemimpin yang akan muncul di tahun 2024 adalah pemimpin yang benar-benar menjaga itu. Ya, benar sekali. Menjaga itu. Tidak menggunakan politik identitas agama, politik kesukuan, kedaerahan, antri primordialisme dan seterusnya. Kira-kira gitu. Oke, kurang lebih seperti itu Pak ya. Jadi kira-kira pemimpin yang bisa menjaga uhuwah atau hubungan ya Pak ya, hubungan antar suku, antar agama dan lain sebagainya. Bisa merawat itu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi pesannya mungkin untuk teman-teman dan saya juga, teman-teman kita harus bisa melihat siapa calon pemimpin kita, bagaimana dia bekerja, bagaimana cara dia menyampaikan pendapat di halayak umum dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Iya. Lalu ini ada pertanyaan lagi yang terakhir Pak. Dan perlu teman-teman tahu bahwasanya kita ada 3 sesi ya. Yang pertama dari sesi sesuai skrip, lalu yang kedua ada pertanyaan juga dari Instagram ya. Lalu yang terakhir ada 1 pertanyaan yang akan nantinya berada di luar pembahasan Pak ya. Iya. Oke. Ini pertanyaan yang keempat ini Pak. Kira-kira saran atau kiat-kiat dari Bapak untuk mahasiswa komunikasi dalam menghadapi pemilu 2024. Kalau dibilang tadi saya sempat keluar atau muncul bahasa pesta ya. Pesta. Pesta ini kan senang-senang sebenarnya kan. Iya, benar sekali Pak, pesta. Dan salah satu orang yang harus bersenang-senang itu anak ilmu komunikasi. Nah, kenapa Pak? Bagaimana? Pengen tahu berarti ya? Iya, pengen tahu nih Pak. Ini Oke, jadi begini. Penasaran. Ilmu komunikasi akan masuk dari seluruh rangkaian kegiatan pemilu ini. Ya, bayangin. Kita punya saat ini sudah ada penambahan 3 provinsi baru di Papua sana. Artinya per hari ini, per kemarin maksud saya, sudah ada tambahan 3 dari 34 tambah 3 berapa? 37 provinsi. Provinsi. Ya, 37 provinsi. Makin banyak ya Indonesia Makin nih Pak. banyak. Nah, dalam ajang pemilu ini mau tidak mau butuh baliho, pamflet, ya, video profil dari profil dari calon, pasangan calon, baik itu presiden, wakil presiden, DPRD, kabupaten, kota ataupun provinsi. Dan itu gawenya orang ilmu komunikasi. Ya, bagaimana membranding seseorang dalam sebuah video misalnya, ya. Ini bagian Anda yang harus Anda ambil ini, ya. Momen yang memang harus saudara ambil. Misalnya video, foto aja. Foto yang kurang cakep agak dibikin cakep. Nanti kan orang ya diedit Pak ya. Itu tugasnya kita ya. Tapi jangan terlalu ekstrim ya. Jangan terlalu ekstrim. Ya benar sekali. Takutnya kelebihan nanti tambah banyak enggak suka ngeliatnya. Iya. Tarnya begini soalnya. Terkadang dalam beberapa kasus, dalam beberapa situasi, pemilih itu sering ditanya, Anda kenal sama calon yang ada nih? Nggak kenal. Jadi kamu cara milihnya gimana? Pilih yang paling cakep, pilih yang katanya mungkin rambutnya bagus dan seterusnya. Dan lagi-lagi itu yang mempengaruhi anak ilmu komunikasi. Ya benar sekali. Ya. Jadi ini ajangnya anak ilmu komunikasi juga. Ya, ajangnya kita Pak ya. Ilmunya silahkan kerahkan semua untuk membranding seseorang. Ya benar sekali. Maksudnya kan juga mungkin dari teman-teman berasal dari partai-partai tertentu Pak ya. Kita kan juga tidak tahu Pak ya. Kira-kira gitu. Ini memang bagian yang harus diambil oleh anak komunikasi Pak ya. Komunikasi juga selain itu juga saya rasa
Kalau anak ilmu komunikasi maka juga berpikir calon-calon pemimpin kita, apakah presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kabupaten ataupun kota yang berpihak kepada sini komunikasi, ya, yang berpihak kepada komunikasi, yang ngerti terhadap IT dan seterusnya, keterbukaan mengenai unicorn misalnya kayak gitu. Benar sekali. Itu juga. Nanti makanya kan ada dalam pemilu presiden itu ada debat. Bagaimana tanggapan dia, bagaimana program dia kalau ditautkan dengan ilmu komunikasi. Nah, itu pinter-pinternya saudara menilai. Ini hanya bikin program supaya dapat pemilih atau beneran? Nah, kira-kira gitu. Ya. Saudara, hati-hati itu. Hati yang akan bicara, kan keyakinan yang akan bicara, tapi hati dan keyakinan itu tunjukkan di TPS. Ya. Jangan ditunjukkan di hari tenang yang tadi. itu karena itu berlebihan ya. Fanatiknya berlebihan berujung kepada kecelakaan. Gitu, benar sekali Pak ya. Jadi secara mau tidak mau, langsung tidak langsung kita sebagai mahasiswa komunikasi memang sudah tugasnya Pak ya, dan sangat berkaitan sekali dengan kita yang berkaitan dengan humas dan hubungan masyarakat, dengan media sosial dan lain sebagainya Pak ya. Betul. Oke, benar sekali. Berarti kita secara tidak langsung harus bisa benar-benar pintar memfilter diri Pak ya. Memfilter diri bagaimana cara kita menyampaikan pesan kita di media sosial dan lain sebagainya Pak ya. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Betul. Baik. Oke, jadi gini Pak, ternyata ini ada juga pertanyaan dari Instagram ini Pak. Oh, dari Instagram. Iya, dari Punya Instagram juga. Iya, ada yang barusan itu dari kita. Oke. Ini selanjutnya ada 3 username yang ingin bertanya Pak mengenai pemilu 2024. Oke, yang pertama ini bisa kita sebut dari @bangburhan_19. Oke. Bang Burhan. Jadi tepuk tangan dulu dong untuk Bang Burhan ya. Ini orangnya nggak ada di sini Pak karena di Instagram orangnya. Oh, ada di Instagram. Dia menanyakan secara online Pak ya. Oke, langsung saya sebutkan saja pertanyaannya. Ya. Apakah di pemilu berikutnya keluarga dari Bapak Sambo bisa ikut berperan? Nah, itu kira-kira gimana itu Pak? Karena itu yang sangat hangat sampai sekarang, bahkan beritanya masih diberitakan Pak. Setiap hari bahkan ya. Setiap hari diberitakan, setiap hari dibahas, tidak bosan-bosannya kita mendengarkan drama Pak ya. Iya. Itu kira-kira bagaimana pendapat Bapak mengenai itu Pak? Apakah bisa keluarga dari si Sambo ini mengikuti pemilu nantinya? Iya. Begini, mengikuti ini dalam artian mencalonkan, bisa memilih, ya. Nah, artinya itu ya. Iya. Dalam konteks mencalonkan, kok rasa-rasanya tergantung partai politiknya. Saya tidak bisa menjawab dalam konteks itu. Tapi dalam menjadi pemilih, saya akan jawab, saya akan jabarkan. Berarti sesuai dengan perspektif aturan yang ada Pak ya. Oke. Keluarga Sambo ataupun termasuk Sambo. Saya di awal pertanyaan tadi sudah bilang syarat untuk jadi pemilih beberapa 4 atau 5 kategori itu. Saya ulangi, sepanjang putusan hakim nanti kepada Sambo ataupun Putri Chandrawati ataupun kepada keluarga dan seterusnya yang disidangkan itu, sepanjang hakim tidak memberikan tambahan pidana khusus kepada yang bersangkutan untuk dicabut hak politiknya, dia tetap menjadi pemilih dan ikut berpartisipasi di pemilu 2024. Ya, jadi dia seandainya ada di LP atau di mana, dia tetap akan menggunakan hak pilihnya. Dengan catatan saya bilang tadi tidak ada pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Sambo, Putri Chandrawati ataupun keluarga-keluarganya yang sedang disidangkan hari ini mengenai tambahan pencabutan hak politik. Sepanjang tidak itu, maka dia tetap diberikan hak untuk memilih. Oke, berarti tergantung hak politiknya Bapak ya. Tergantung hakim apakah ingin memberikan tambahan tambahan untuk memilih atau tidak Pak ya. Kira-kira gitu. Oke, jadi sudah terjawab ya kurang lebih dari. Tapi yang begini saya tambahi, bagaimana Pak? Yang beredar saat ini, hak politik yang dicabut itu biasanya ya, dalam beberapa hal yang dicabut itu dalam perkara-perkara kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi Pak ya. Pidana korupsi. Bagaimana tidak? Iya sudah jadi wakil rakyat, jadi pejabat ternyata tidak mengingkari amanah, kira-kira gitu. Oke, kurang lebih dari korupsi Bapak ya. Kasus korupsi ataupun yang berarti sudah terjawab ya dari Bang Burhan bahwasanya. Satu lagi Mas, saya tambahi ada sedikit ya. Oh, ada lagi Pak. Ada silakan. Sedikit. Iya. Kalau seandainya jaksa juga minta tambahan
supaya yang bersangkutan dicabut hak politiknya. Itu bisa saja. Tapi bisa saja, Pak, lagi-lagi ya? terakhir ada di putusan pengadilan. Oh, Putusan tetap kepada hakimnya. Keputusan hakim Bapak. ya? Bukan keputusan, beda Oh, ya. putusan Keputusan ya? itu hukum administrasi, Oh, tapi beda. putusan itu ranah court atau pengadilan. Oh, Ya. beda ranah Ya, Pak ya. beda Oke, ranah. oke. Jadi bukan keputusan. Kalau Putusan dekan ya, berarti. keputusan, nah, Iya. ngasih keputusan pengangkatan Oh, iya, seseorang gitu ya. benar-benar. Kalau putusan itu hanya bersifat court atau justifikasi di Justifikasi. pengadilan. Oh, oke, sebagai pemastian berarti Pak ya, Ya. kurang lebih ya. Oke, berarti sudah terjawab ya dari pertanyaan dari Bang Burhan _19. Semoga bisa membantu pemahaman si Bang Burhan ini ya. Oke, selanjutnya ada lagi nih Pak dari @hi__zal. Nah, ini kira-kira pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak tentang perekrutan pemilihan politik yang bukan karena niat dari hati Pak? Nah, itu kira-kira gimana Pak? Mungkin atau bisa jadi niat karena dia diberi uang atau apa, kita kan tidak Oh, tahu. Nah, itu oke. kira-kira tanggapan Bapak terhadap si pemilih tersebut itu bagaimana Pak? Iya, iya. Ada sebuah pepatah. Ada sebuah adagium bahkan di dalam ilmu hukum yang bicara seperti ini. Vox populi vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Bagaimana kalau suara Tuhan sudah diperjualbelikan? Kan kira-kira gitu ya. Oh iya. Dari segala aturan itu tidak boleh, baik yang memberi ataupun menerima. Ya, baik yang memberi ataupun yang menerima. iya. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya juga menulis bahkan untuk menanggulangi ini ya dibutuhkan dari berbagai macam pihak, tidak hanya KPU. Dalam beberapa kesempatan saya bilang ini juga punya andil nih Majelis Ulama Indonesia, buatkan fatwa atau memang sudah keluar fatwanya bahwa menerima sesuatu untuk memilih seseorang bisa duduk di jabatan tertentu itu fatwanya haram. Kita dalam konteks bernegara Indonesia masih banyak orang yang masih patuh atas fatwa-fatwa kayak itu ya, jadi sebarluaskan saja itu yang pertama. Oh gitu. Ya, jadi tidak hanya tugasnya KPU saja, tugasnya KPU kita saja. juga ya. Tapi sebagai Sejak tugas mulai pemilih kapan juga. kita akan berdewasa demokrasi kalau semuanya harus diuangkan? Saya akan Oh iya, pilih benar kamu sekali. nanti kalau saya dikasih uang sekian. Ya sampai Iya. kapan? Kalau sudah biayanya mahal, mau tidak mau nanti yang menjabat juga tidak amanah. Cari Iya, kanan benar kiri, ya, sikut kanan kiri depan belakang. Kan kira-kira gitu ya. Iya, benar Salah sekali. satu indikator yang ingin kita berubah dari zaman dulu supaya ada demokrasi ini sudah dicapai, tapi ternyata jalan-jalannya berliku seperti ini Mas ya. Berliku. Berliku karena Ya, benar sekali. biaya demokrasi amat sangat mahal. Sangat mahal. Amat sangat mahal Iya. ya, amat sangat mahal. Ya, belum penyusunan banner, belum Ya, mereka harus banner aja membayar berapa? dan lain sebagainya. Pak, Bahkan ya. bisa tembus bunyi triliun loh ya. Triliun ya? Triliun bahkan, lo bayangin. Hanya banner ya, 34 Pak, ya? provinsi ya. Iya, iya, Itu benar untuk sekali. satu gaya. Misalnya lain gaya. Ayo. Banyak banner yang dibuat ya Pak ya? Bener. Bener kan? Ya benar. Untuk benar. satu gaya, beda gaya aja udah berapa kan kira-kira Belum gitu. satu jalan, belum jalan yang Iya, lainnya Pak ya? betul. Iya benar sekali. Itu yang ya kan media sosial di TV. ya, Ya oh di iya, Instagram, benar. nah Instagram oke lah, nggak kena pajak dan apa misalnya. Iya. Tapi yang di TV, di radio, Oh, iya, ya kan? pasti ada. Artinya biayanya, ini Pak, lagi-lagi kurang saya lebih ya. balik. Ini kawinnya anak ilmu komunikasi. Cuan itu akan hadir di sini sebenarnya. Benar sekali Pak, benar itu berkaitan sekali dengan tugas kita Pak ya. Ya, Jadi kurang lebih seperti itu Pak ya. ya, untuk, ya. Pertanyaan dari Mas Rizal, Mas Zal ini ya, Mas Hai_Zal. Jadi kurang lebih jawabannya adalah seperti tersebut. Sampai kapan kita mau tidak bersikap dewasa Pak ya dalam menghadapi pemilu khususnya 2024 ini, dan selayaknya sudah sebagai mahasiswa harus Ya. pintar-pintar Betul. dalam menyampaikan pesan dan lain sebagainya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan dari audiens nih Pak. Oh, dari audiens. Nah, kira-kira kita berikan kesempatan kepada teman-teman nih. Silakan angkat tangan dan sebutkan namanya. Oke, ini Ya. di pojok ini sudah ada dari Mas Nuzul ya, Mas Nuzul. Iya, silakan maju ke depan Mas, sudah apa-apa. Iya, bisa dipegang mic-nya. Iya, nggak apa-apa. Silakan Mas Nuzul. Oke, di sini saya Nuzulur Rahman. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana menyikapi seorang mahasiswa yang sudah terjun di dunia politik atau menjadi kader partai gitu,
namun mendoktrin teman-temannya untuk berpihak padanya. Di satu sisi temannya mau tapi bukan kehendak hati, karena terpaksa, karena nggak enak gitu. Dan juga mengenai serangan fajar, Pak. Itu bagaimana? Ya. Oke, berarti terima kasih Mas Nuzul. Kurang lebih pertanyaan seperti ini ya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai apabila ada teman kita yang ternyata punya maksud tertentu dan harus memilih ini dan itu, sedangkan kita niat dari hati bukan memilih itu tapi. Ya, Nah, lalu yang ya. kedua, bagaimana apabila kita khususnya terkena serangan fajar ya, dalam Ya. ungkapan sekarang serangan fajar Ya, itu ya, ada maksud arti ya. lain Pak ya. Nah, Ya. itu kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Saya jawab yang bagian pertama, Ya. gimana kalau ada mahasiswa bergabung di partai politik? Jawaban saya 2 jempol, bagus. Siapa lagi yang akan ngisi partai politik kalau bukan mahasiswa, anak-anak muda ini? Oh iya benar. Saya bilang ya dalam kesempatan ini, dalam podcast kesempatan siang hari ini, hitam, merah, abu-abunya bangsa ini salah satunya ditentukan oleh partai politik. Saya ulangi, hitam, jelek, bagusnya itu ditentukan oleh partai politik sebuah bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Oh, iya. Mengapa tidak? Mau jadi presiden harus pakai kendaraan partai politik. Partai politik ya. Ya, benar. mau jadi gubernur harus pakai pakai partai partai politik. politik. Meski ada independen, tapi terkadang faktanya mengatakan bahwa antara yang diusung partai politik masih lebih banyak yang terpilih. Meski Iya. ada juga yang terpilih dari independen. Kabupaten juga seperti itu, bupati, wali kota dan seterusnya. Ya. Jadi artinya memang saya ajungi jempol bagi mahasiswa yang mau bergabung dengan partai politik untuk melakukan perubahan yang besar terhadap bangsa ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana Pak kalau diajak aja didoktrin kita sama teman yang sudah bergabung di partai politik untuk milih pasangan yang ia jagokan misalnya. Ya ioni aja. Lah wong Anda milih itu yang tahu hanya Anda sama Tuhan Yang Maha Esa kok. Ya kan? Iya benar. Mas Nuzul yang bertanya ini diajak kamu milih si A ya. Iya wis gitu misalnya. Tapi Mas Nuzul punya hati nurani sendiri. Saya mau milih B misalnya. Iya. Ya udah di TPS dia milih atau mencoblos, mencontreng ataupun apapun itu namanya memilih yang B, hanya Mas Nuzul dan Tuhan yang tahu ya Pak ya. ya. Jadi supaya menghindari pertengkaran, iya ini kan lebih santai ya, kan kira-kira gitu. Iya, kurang lebih jawabannya seperti itu ya berarti Pak ya, tergantung Ya. kita. Dan yang pertama pastinya bagi mahasiswa yang tergabung dalam partai politik termasuk 2 jempol Bagus, Pak ya, bagus. karena Bagus. memang pemikiran-pemikiran kita ini dibutuhkan Pak Betul, ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa biasanya kan sudah punya pikiran-pikiran yang melihat ke depan. Dan mau tidak mau generasi Anda ini Iya. dengan Mas Nuzul dan semua ini akan yang mengisi bangsa ini. Ya, Siapa benar lagi sekali, Pak. ya? Iya, benar Ini yang sekali, akan mengisi nanti makanya dunia ini adalah cakro manggilingan, terus berputar katanya. Kan kira-kira gitu ya. Iya benar sekali Pak. Oke. Oh ada feedback dari Mas Nuzul. Iya silakan Mas, nggak apa-apa. Gini, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Alhamdulillah. Untuk feedback dari saya kan tadi di serangan fajar itu belum sempat Oh, terjawab. serangan fajar, oke. Begini, ada tambahan untuk serangan fajarnya itu kan saya pernah mengalaminya waktu itu Bupati kalau nggak salah. Saya menerima serangan fajar itu. Terus saya bilang, tapi saya nggak serg sama yang saya terima karena uang itu kan diterima oleh keluarga dan satu keluarga itu disuruh wajib memilih itu gitu. A anggapannya. Tapi saya lebih serg sama yang B. Tapi orang tua saya bilang, ini uang sudah diterima. Jadi kalau kamu sumpama nggak serg sama yang A, jangan terima uang itu gitu. Itu gimana Pak cara orang kayak main-main uang terus kita juga, tapi kita nerima, tapi kita nggak milih itu gitu gimana? Oh iya, ya. Oke, yang serangan fajar belum sempat terjawab. Wong kadang ini Indonesia unik loh ya. Awas serangan fajar. Wong kadang yang serangan fajar itu yang ditunggu-tunggu. Ya. Ya benar sekali sih Pak. Karena seolah-olah wah serangan fajar ini kita akan dapat uang dari pasangan calon dan seterusnya. Tapi kalau kita ingin menggunakan hati kita, ingin meneguhkan bahwa demokrasi, bahwa sebenarnya serangan fajar itu dihindari. Dihindari Pak. Lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi disampaikan bahwa antara yang memberi dan yang menerima ada fatwa MUI-nya. Itu haram kok. Ya, haram katanya. Nah, kalau itu disebarluaskan apakah nanti berhasil apa enggak? Tapi sepanjang yang saya tahu itu sudah dinyatakan haram. Haram Pak. Haram. Nah, Oke. lalu yang ketiga mengenai
Lalu saya menerima untuk milih si A. Tapi Iya. ternyata hati saya ingin memilih B. Ya. Iya. Saya dalam konteks saya datang hari ini, saya dinyatakan atau bidang keilmuan saya ilmu hukum ya. Iya. Saya tidak dapat berspekulasi nanti hukumnya apa. Itu Iya. agama nanti lah Mas ya. Berkaitan dengan Ya, agama, Pak, berkaitan ya. dengan Lebih agama berkaitan dengan mungkin ya. agama, oke. Apa namanya? Mungkin saya tidak akan bisa secara saklek menjawab itu, tapi yang pasti kita sebagai generasi bangsa yang ingin mengisi demokrasi ini lebih baik, ingin mendapatkan pemimpin yang lebih baik, gunakan hak pilih yang saudara miliki itu berdasarkan hati nurani saudara. Kira-kira itu. Oke, saya rasa sudah menjawab pertanyaan dari Mas Nuzul ya. Kurang lebih luar biasa sekali jawaban dari beliau, bahwasanya itu sudah ada kaitannya dengan agama Pak ya, dan bisa disebut dengan haram berarti ya. Oke, mungkin ada yang dari yang lain? Ya, silakan di pojok, silakan maju ke depan, Mas. Iya. Bisa diberikan mic-nya? Iya. Ya, silakan perkenalkan diri dan menyebutkan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jamil dari Ilmu Komunikasi, mau bertanya tentang pembahasan yang sekarang ini. Yang pertama, kenapa dalam Pilpres itu kandidatnya dibatasi padahal Indonesia sangat luas? Diulangi lagi. Oke, kurang lebih pertanyaannya kenapa Pak Pilpres itu dibatasi Pak? Jumlah anggota Oke. Pilpres, anggota Oke. cawapres dan lain sebagainya itu dibatasi padahal rakyat Indonesia itu banyak ya. Oke, kurang Yang lebih untuk yang kedua, untuk mengenali baik buruknya kinerja kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden itu bagaimana? Apa cuma dari berita di TV ataupun website saja? Padahal seperti yang kita tahu, berita itu rata-rata untuk mengangkat kinerja baiknya calon presiden dan wakil calon presiden. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulangi lagi untuk pertanyaan kedua karena mungkin mic-nya kurang jelas ya. Mungkin bisa dibantu teman-teman operator. Oh ya, silakan Mas Zul. Jadi maksudnya Mas Jamil yang pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kandidat A atau B ini benar-benar mempunyai sesuai dengan visi misi, atau bagaimana caranya kita tuh kayak mengetahui kinerja mereka atau prospek kerja mereka atau gimana? Sedangkan kita tuh nggak mengenal mereka. Apakah Oh gitu. kita di website atau YouTube atau di layar TV gitu. Itu bagaimana cara kita mengenal kinerja mereka juga? Oh gitu, kurang lebih berarti Oke, kiat-kiat oke. kita sebagai mahasiswa untuk mengenali calon cawapres tersebut ya. Apakah bisa melihat dari YouTube, apakah kita harus melihat biodata dirinya atau pengalaman hidupnya dan lain sebagainya. Nah, Oke. baik, berarti dua pertanyaan, pertanyaan ya dari ya, Mas oke. dari Mas Dua Jamil ya, pertanyaan, Mas Mas Jamil. Jamil. Oke. Baik, mungkin yang pertanyaan pertama bisa dijawab dulu. Baik, saya jawab begini. Bukan dibatasi sebenarnya. Oh, bukan dibatasi. Bukan Pak. dibatasi, tapi pembatasan iya. Pembatasan. Kalau nggak dibatasi mungkin saya juga akan nyalon, Mas. Ya, ujung-ujungnya siapa tahu sak wije iki milih aku. bisa jadi, Pak ya. Iya kan? Iya, benar. Nah, dalam konteks hukum administrasi dan hukum tata negara, yang boleh mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu kan partai politik, Mas ya. Jadi di Undang-Undang Pemilu dikatakan bahwa partai politik pun tidak bisa serta-merta mencalonkan diri. Harus ada parlemen threshold 20%. Ya, anggota-anggota DPR RI yang sudah memiliki keterwakilan 20% dia baru bisa. Sepanjang yang saya tahu hasil 2019 hanya ada satu partai politik yang seandainya dia tidak bergabung dengan partai yang lain bisa. Itu Oh, PDI bisa. Perjuangan. Ya, 20 atau 21 ya. Iya. Iya, benar. Banteng merah, Pak ya. Jadi kalau yang lain masih perlu koalisi. Masih perlu koalisi, Perlu Pak ya. koalisi, misalnya Oh, Nasdem, PKB, Iya. lalu P3 dan seterusnya itu perlu koalisi yang Perlu pada koalisi, akhirnya Pak, harus memenuhi minimum 20% threshold. Ya. Minimum 20% Pak Minimum, ya threshold. Ya, artinya kalau misalnya ada beberapa simulasi mungkin bisa jadi 3 atau 4 pasangan, tapi kemungkinannya 3 atau bahkan 2 juga bisa, hanya 2. Kalau 2 pasangan otomatis hanya 1 putaran, Mas. Ya, kalau nanti di 2024 yang muncul hanya 2 pasangan,
Insya Allah bisa dipastikan hanya satu kali pemilihan di 14 Februari itu. Tapi kalau sampai muncul 3 poros, 3 calon, pasangan calon presiden dan wakil presiden, itu kalau pemenang nomor satunya tidak mencapai 50% plus 1, keterwakilan 20% di setiap provinsi itu akan ada putaran kedua. Putaran kedua, Pak. Putaran kedua. Oh. Diadu lagi antara yang nomor 1 dengan yang nomor 2 perolehan terbanyaknya. Yang nomor 3, oh ya cok melok-melok is. Nah, kira-kira gitu ya. Ya gitu jadi. Tapi kalau ternyata yang nomor 1 itu sudah melebihi 50% plus 1, cukup 1 putaran. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua apa tadi? Pertanyaan. Yang kedua tadi, apa kiat kita Pak sebagai mahasiswa untuk mengetahui bagaimana cawapres kita adalah orang-orang yang memang benar-benar mendedikasikan dirinya untuk negara. Nah, itu kira-kira kurang lebih seperti itu ya Mas Jamil ya. Kalau anak komunikasi gampangnya ada jejak digital katanya ya. Jejak digital. Oke, jadi pertama jejak digital Pak ya. Misalnya Mas Jamil, oh kelihatan Mas Jamil itu dulu mahasiswa ilmu komunikasi angkatan tahun 2020. Lulusnya tahun 2024, kelihatan. Oh, berarti rajin. Nah, kira-kira gitu. Dari kuliahnya rajin. Kira-kira gitu. Setelahnya itu dia bekerja di mana kan jejak digital nggak bisa dihapus. Ya kan? Nggak bisa dihapus. Dengan cara-cara hal sedemikian itu. Tapi secara visi dan misi ya, kita ini ada perbedaan jauh dengan hasil reformasi dulu. Dulu presiden itu harus menjalankan GBHN, garis besar haluan negara. Kalau tidak bisa menjalankan garis besar haluan negara dan tidak bisa mempertanggungjawabkan di sidang MPR RI, bisa saja MPR menjatuhkan presiden di tengah jalan. Oh, bisa ya, Pak, bisa ya? Karena yang milih juga MPR. MPR ya. Situasi hari ini kembali demokrasinya demokrasi langsung, rakyat langsung yang memilih, maka yang diuji adalah visi dan misi. Ya, pasangan calon punya visi dan misi, ya. Visi dan misi itu kan banyak, sabrek sampai 100 program misalnya. Nyatanya 5 tahun hanya tercapai 50 program atau 60 program. Itu apakah yang 40 program itu bisa menjatuhkan presiden? Tidak bisa. Tetap inilah bisa, Pak, ya? dampak demokrasi langsung, ya. Visi misi itu menjadikan dasar seorang untuk dipilih. Yang kira-kira itu. Tapi ketidakberhasilan visi misi juga tidak bisa memberhentikan presiden seketika. Kan kira-kira. Oh, artinya ngibul ini visi misinya ini hanya ingin menggait pemilih saja. Hanya menggait posisi saja Pak. Ya. Oke. Pinter-pinternya sandal menilai lah visi dan misi presiden nanti. Gitu. Kurang lebih berarti kita sebagai mahasiswa kita harus pintar-pintar mencari jejak digitalnya Pak ya. Kita cek dulu beliau sekolah di mana, beliau bagaimana pengalamannya dan sebagainya. Dan kedua adalah visi dan misinya. Dan mungkin ternyata ada kekurangan dan kelebihan berarti Pak ya, untuk demokrasi langsung ini Pak ya. Berarti kekurangannya mungkin tidak bisa langsung berhenti tengah jalan apabila programnya tidak bisa dijalankan. Kelebihannya visinya. Dari visi misinya program-programnya bisa terlihat dengan jelas Pak ya. Ya, bagaimana Mas Jamil, apakah sudah menjawab? Baik, ya mungkin itu saja kesempatan yang bisa diberikan kepada audiens. Dan kali ini ada pertanyaan terakhir ini Pak sebelum kita tutup. Ya, ini sangat terakhir sekali dan ini sangat menyimpang ya sebenarnya dari materi yang kita sampaikan pada siang hari ini Pak ya. Iya. Tapi masuk di mana? Instagram. Masuk di Instagram ya. Ya, ini masuk dalam sesi Instagram. Ini ada dari saudara Iqbal_Farisda. Nah, ini kira-kira bagaimana nasib bangsa ini yang akan mengalami resesi global Pak? Nah, mungkin ini lebih ke bagaimana pendapat Bapak mengenai isu-isu yang sekarang sedang marak nih Pak. Ini kan ada isu resesi global. Nah, itu gimana Pak kira-kira? Menurut jenengan? Resesi global ini kan yang pasti mengalami adalah negara-negara berkembang. Iya, negara berkembang yang ekonominya kurang dan sebagainya. Juga akan mengalami, tapi tidak begitu ya. Iya, benar sekali. Ya, kita harus mempersiapkan untuk menjadi negara maju di semua bidang. Di semua bidang Pak. Kita harus mempersiapkan diri sebagai negara maju di semua bidang. Dalam konteks ilmu komunikasi, ya, siapa tahu dari beberapa bibit-bibit orang ini bisa menghasilkan mesin pencari otomatis selain Google. Selain Google, ya. Saingan dari Google misalnya ya. Kalau di sini kan namanya Google, misalnya kita dikasih apa namanya sendiri itu ya. Nah, dan itu potensi juga bagian dari menjadi negara yang maju, negara yang mandiri.
Ya. Oh Ya, iya, jadi- berarti harus punya pikiran out of the box Pak ya. Out of the Dalam artian box, kita harus ya. punya pikiran yang Mungkin nggak? maju, Pak, Mungkin, ya. tapi harus dilakukan. Ya, itu penting Mas, penting. Mulai Penting, ya. dan memang sepertinya Kementerian Informasi Komunikasi itu juga sudah mencoba mencanangkan. Oh, sudah coba mencanangkan Pak ya, dari kementerian Jadi sendiri. tapi memang harus harus berani mencoba. Harus berani mencoba Pak. Negara India itu diminta untuk mencintai produknya sendiri. Saya punya Iya, teman benar sekali. kebetulan apa namanya ya? Punya UMKM Pak atau mungkin punya usaha Temennya sendiri? ini kuliah di India sebagai bahan Oh, kuliah di bahan India. percontohan saja. Oh, Bahwa iya. diminta untuk cinta produk sehingga sampai mesin cuci buat sendiri. Awal-awal kemunculan produk ini mesin cuci kadang rodok-rodok nyetrum sidik. Gitu. Tapi hanya ada perbaikan akhirnya dia mandiri di bidang teknologi misalnya. Gitu. Iya. Dan kita harus lakukan itu. Oh, berarti mau tidak mau memang kita harus berkembang Pak ya. Kita harus paksa diri kita Ya. bagaimana cara kita menjadi pribadi yang lebih Ya. kreatif Pak ya. Ya. Berarti lebih ke industri kreatif Pak ya. Betul, betul, Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk jawabannya. Pertanyaan dari Mas Iqbal ya, Mas Iqbal _ Farisda, bahwasanya tergantung kita sendiri, kita harus lebih kreatif, kita harus lebih mandiri, dan kita harus lebih banyak belajar mengenai apa yang ada pada zaman saat ini gitu ya. Ada lagi? Baik, ini ada lagi ya. Oh, ada lagi ternyata nih Pak, terakhir Oke. Pak ya dari audiens. Ya. Baik, silakan perkenalan diri Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswan Titan Maulana, biasanya dipanggil Hokage. Iya, Mas di Ilkom Aswan Komunikasi. ya, Mas Aswan. Oke. Mas Aswan. Pertanyaan saya, apa tindakan kita sebagai mahasiswa untuk mengurangi orang-orang yang sering melakukan golput, Oh, iya. yang tidak mencoblos biasanya? Iya, yang tidak mencoblos berarti ya. Kan biasanya banyak itu. Mas. Oke. Sekian. Ya. Ya. Oke. Baik, kurang lebih pertanyaan seperti itu Pak ya. Iya. Iya. Langsung dijawab? Ya, silakan Oke, langsung dijawab Pak. baik. Oke. Golput. Golput ya. Orang bisa atau sering lazim menyebutnya dengan golongan putih. Golput, golongan putih gitu ya. Ya. Golput ini ternyata angkanya banyak. Salah satu indikator pemilu yang sukses itu golputnya sedikit. Saya ulangi ya. Salah satu indikator pemilu sukses itu adalah tingkat golputnya sedikit. Ya. Sehingga apa kiat-kiat kita untuk mengurangi golput? Tanamkan diri hati kalian. Mas siapa tadi? Aswan. Mas Aswan, tanamkan diri hati kalian. Tidak semua orang diberikan hak untuk memilih. Orang-orang tertentu tidak. Bahkan yang orang sudah dapat memilih bisa dicabut oleh pengadilan. Artinya itu adalah hak spesial Anda untuk menentukan pemimpin-pemimpin saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang kita dihadapkan pada 2 atau 3 pasangan calon, mungkin itu sudah takdir Tuhan. Takdir Tuhan untuk memilih di antara yang terbaik itu sudah. Masa dari 3 itu masa gak ada yang dipilih? Ya, pilih yang menurut hati saudara itu yang paling baik bagi kemajuan bangsa dan negara. Syukur-syukur untuk di bidang ilmu komunikasi. Berbicara dengan hati saudara, pilih yang mana di antara ketiga. Dan usahakan untuk tidak memilih memilih tidak ketiganya. Itu namanya golput. Usahakan untuk tidak itu. Pilihlah di antara yang ketiga itu yang paling baik menurut saudara. Ya. Kira-kira itu, Mas. Oke, berarti kurang lebih karena kita sebagai pemilih menandakan bahwasanya apakah kita dewasa atau tidak Pak ya. Karena kalau menurut pendapat saya nih ya, kalau kita dewasa pasti kita akan memilih. Karena kenapa? Karena pilihan kamu menentukan masa depan kamu. Betul. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Betul. Karena ketika kita tidak memilih maka masa depan bukan ditentukan oleh kamu, tetapi kamu yang akan menderita akibatnya sendiri gitu kurang lebih ya. Karena kamu tidak memilih. Kenapa kamu tidak memilih pada saat ini? Padahal kamu tahu bahwasanya pemimpin tersebut akan memimpin 2 tahun lagi. Betul. Gitu Pak ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Apakah menjawab mungkin dari saudara Aswan? Sudah ya kurang lebih. Ya. Oke, beri tepuk sekali lagi dong untuk beliau. Ya, tidak terasa waktu sudah berlangsung kurang lebih setengah jam ya, kurang lebih setengah jam, dan kita lanjut penutupan ya, dalam artian kita langsung closing ini ya. Oke, tapi sebelum itu
mungkin ada pesan, nah yang ingin disampaikan Bapak kepada mahasiswa ilmu komunikasi khususnya Pak, dan mungkin dari para audiens yang ada di media online sekarang, Instagram online-nya, kira-kira apa pesan Bapak sebagai pemateri hari ini yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa nih Pak, untuk khususnya untuk pemilu maupun yang lain sebagainya. Kira-kira mungkin ada satu kata atau dua kata nih Pak. Iya. Sebelum ini saya supaya tak bakar semangatnya lagi ya. Iya. Salam komunikasi. Salam. Salam komunikasi. Salam. Oh, salam komunikasi. Salam. Oke. Oke. Ini begini ya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas undangan podcastnya Iya. untuk menyampaikan atau sharing ilmu mengenai kepemiluan. Ya, kepemiluan. Kepemiluan dan menyongsong dan mensukseskan pemilu 2024. Salam saya, pesan saya kepada teman-teman ilmu komunikasi dan mahasiswa Universitas Islam secara umum dan semuanya yang mendengarkan podcast ini. Iya. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan menggunakan hak pilih kita. Perbedaan pemilih bukan hal untuk bercerai-berai, ya. Iya. Perbedaan pilihan politik bukan merupakan dasar untuk kita bercerai-berai. Perbedaan itu bagian dari keniscayaan dan memang itu adalah ciptaan Tuhan. Itu memang karunia Tuhan, ya. Jadi jangan sampai karena berbeda pemilih, beda pilihan partai politik, saudara tidak saling sapa dan seterusnya. Iya. Itu bukan mahasiswa, ya. Oke. Mahasiswa itu beda politik is okay. Kira-kira itu ya. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Dan terus belajar, asah terus kemampuan ilmu komunikasi. Dan karena saya melihat ilmu komunikasi di zaman situasi hari ini dan sampai akan datang akan dibutuhkan di semua tempat. Jadi asah, giat kembali belajar, ya. Dan jangan lupa berdoa juga. Itu Oke. mungkin pesan dan kesan saya. Baik, terima kasih Bapak Nail. Luar biasa sekali pesannya, mungkin bisa beri tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Luar biasa sekali. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi kita pada podcast hari ini. Dan jangan lupa pantengin terus Instagram kita dan YouTube dan lain sebagainya. Nantinya akan TikTok juga, ya TikTok, YouTube dan Instagram @komsokev ya, Komsokev Official. Kalian bisa ikuti di situ dan kita akan mendatangkan tokoh-tokoh penting juga pastinya, tokoh-tokoh yang lebih menarik untuk kedepannya. Oke. Ya. Kurang Satu lebih lagi Mas. ya. Mumpung di acara podcast ya. Ya. Kan ini juga dilihat banyak orang. Oh, ya. iya. Di ajang promosi saya juga. Oh, siap, Ya, Pak. saya ingin menyampaikan bahwa Instagram saya Oh iya. Muhammad. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Ya. Oke, tapi Ya, saya jangan lupa sampaikan juga. Muhammad_Khairunail. Saya juga berkomunikasi di bidang itu. Oke, ingat teman-teman jangan lupa follow Instagram beliau di @muhammad_khairunail Pak ya. Yes. Oke. Karena seperti itu dan jangan lupa juga pastinya follow IG kita dan Himakom dan sebagainya. Untuk itu sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan membaca salam bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Salam.